Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Al-Azhar Asharif North Sumatra. Aspire to inspire. Aspire to inspire. Sobat Asharif, bayangkan berangkat ke Tanah Suci bersama teman-teman seangkatan, belajar sabar, disiplin, mengenal diri sendiri, dan teman-teman lewat perjalanan panjang ibadah umroh adalah hal yang masih jarang dilakukan oleh sekolah-sekolah di Indonesia. Di episode kali ini, kita akan mendengarkan cerita dua santriwati SMPI Al-Azhar Asharif North Sumatra yang berangkat edutrip umroh tahun ini. Mulai dari persiapan, kebersamaan, hingga pelajaran yang tidak bisa didapat dari ruang kelas mereka. Hi guys, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, could you please introduce yourself, please? Hello guys, let me introduce myself. My name is Novas Nadinda. I'm from grade 9 Ruqayyah binti Muhammad. My name is Lalef Al-Mashdalizari. I'm from grade 9 Ruqayyah binti Muhammad. Okay, sebelumnya kalian udah tahu belum Kak kalau sekolah kita punya program edutrip umroh ini? Sudah. Dari sejak kapan? Yang kami udah diberitahu tentang program ini semenjak kami awal pertama kali mau masuk sini. Tepatnya pas wawancara orang tua, Miss. Oh, udah dikasih tahu duluan ya? Sama Miss, saya tahu dari awal pertama kali mau daftar di sekolah ini, Miss. Oke, dengar-dengar kalian menabung untuk edutrip ini. Gimana program tabungannya Kak? Dan sejak kapan kalian menabung? Dia ada dua versi, Miss. Ada yang menabung dari awal kelas 7 sama cash waktu di kelas 9. Oh, oke. Waktu mau daftar umrohnya, Miss. Kapan persiapan keberangkatan edutrip ini dimulai Kak? Ceritain semuanya dong. Persiapannya dari awal tahun 2026, Miss. Di awal tahun 2026, saat setelah liburan semester genap, ganjil, kami melakukan vaksin, Miss. Ada vaksin meningitis sama vaksin polio. Oh, oke. Ada tambahan dari Kakak? Ya, kami juga pas itu H-3 sebelum kami berangkat umroh, kami ada manasik haji di asrama haji Medan sini, Miss. Nah, terus setelah kami siap manasik ini, kami diberikan waktu, Miss, untuk pulang ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan barang-barang yang mau dibawa untuk umroh nanti, Miss. Kalau pengurusan visanya gimana Kak? Kalau visa itu udah dipersiapkan dari sekolah, Miss. Oke. Paspor kita berikan ke wali kelas masing-masing, terus nanti diurus sama pendampingnya. Oke. Persiapan, apakah ada persiapan ilmu dan manasik haji Kak? Boleh dijelasin? Ada, Miss. Kami sebelum berangkat umroh diingatin sama ustadz-ustadzanya supaya jaga lisannya, ngomongnya yang betul-betul aja, Miss. Terus Lebih sabar. lebih sabar. Jaga pikiran tetap positif. Taat sama bimbingan guru. Tidak mengeluh, betul? Lebih disiplin ya Kak. Oke. Rating dari 1 sampai 10, seberapa seru persiapan edutrip umroh kemarin Kak? Kalau dari saya, Miss, kalau ada 1000 pun bisa, Miss. Gimana tuh ceritanya? Seru banget ya berarti? Seru, Seru Miss. banget. Oh. Boleh ceritain? Ya, karena kami juga kan persiapannya bareng teman-teman nih rame, Miss, tuh kan. Jadi saya nanya dong, gimana nih, bawa apa nih, gitu. Jadi saling mengingatkan satu sama lain juga, dan disitulah tempat seruannya kami. Kalian sudah pernah umroh mandiri belum Kak? Belum. Oh, this is the first time. First time. Oke. Gimana perasaan kalian first time umroh bareng teman-teman Kak? Senang banget, Senang, Miss. Miss. Seru juga. Seru. Waktu pergi, waktu balik disambut sama teman-teman yang nggak umroh juga, Miss. Waktu keberangkatan dari sekolah gimana Kak? Apakah ada? Kami bukan perpisahan cuman kali sih, Miss, cuma kayak say goodbye, pindah kami ke negara lain gitu kan. Kami sama teman-teman yang nggak umroh ya, Miss, yang lain tuh bikin pagar betis, Miss. Jadi kami sudah dadah gitu. Terus ada juga ucapan-ucapan dari Kakanwil Haji dan Umroh, Miss, kemarin sebelum kami pergi, Miss.
Oke. Boleh ceritain dong Kak kegiatan kalian selama Edu Trip mulai dari keberangkatan, menginap di mana, dan berbagai kegiatan yang seru di sana? Jadi Miss, sebelum keberangkatan kami selama di bandara tuh setelah sampai di bandara Miss, kami dikasih paspornya masing-masing ke tiap murid kan Miss, sama boarding passnya juga tuh. Nah dari situ kami langsung ke imigrasi buat pengecekan barang sama data-data pribadi. Nah dari setelah itu kami ke ruang tunggu. Di ruang tunggu ini kami udah disediakan nasi kotak biar kami bisa makan siang dulu di situ. Bagi yang belum siap bisa makan di pesawat. Oh, oke. Selama pengecekan di imigrasi, apakah ada kendala Kak? Atau? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Oh, oke. Alhamdulillah. Kalau barang-barang ada yang disita kah atau gimana? Enggak, barang sita di imigrasi nggak ada Miss, kecuali yang kayak bawa air minum gitu ya, Iya. bisa dihabiskan di tempat atau dibuang. Iya benar, harus dihabisin di tempat, tidak boleh masuk sampai ke pesawat. Setelah itu Miss, sesampainya kami di Jeddah, kami nggak langsung ke Mekah Miss. Kami pergi ke Madinah dulu pertama. Kami nginep di Hotel Royal Hotel Madinah. Di situ kami menghabiskan sekitar 4 harian Miss di Madinah. Dari hotel itu deket nggak ke mana-mana? Deket Oh, Miss. oke. Apa aja kegiatannya di sana Kak? Di sana di Madinah Miss. Di sana kami ngunjungin museum-museum yang ada di Madinah. Contohnya Museum Al-Safiyah. Di situ kami belajar tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad. Oh. Tuh, baru kami mengunjungi Raudhah. Di situ kami Ke Jabal Malaikat juga ada Miss. ya di Madinah. Yang museum? Museum di Madinah, Madinah, di Miss. Al-Safiyah. Dekat dengan hotelnya Miss. Oh, oke. Kalau museum Al-Quran, saya ada lihat. Itu di Mekah Miss. Oh, oke. Ceritain dong Kak, yang bagian di Mekahnya. Yang di Mekahnya kami ada melaksanakan umroh Miss 2 kali. Iya. Tapi kalau untuk kunjungannya kami ada ke Jabal Nur, tempat turunnya Al-Quran, tapi kami nggak naik Miss. Kami ke museum sampingnya. Oh, oke. Museum apa Kak? Museum Wahyu Miss. Oh, Museum Wahyu. Museum Wahyu itu? Museum tempat turun museum yang menceritakan kisah-kisah Nabi Muhammad di mana saat pertama kali turunnya Al-Quran. Iya. Beda ya Kak sama Museum Al-Quran? Sama Miss. Oh, satu tempat. Oke. Terus ada naik unta nggak Kak? Ada Miss. Oh, di daerah apa itu? Tetap masih di daerah Mekah Miss, di mana itu tempat Peternakan. peternakan unta di Mekah. Oh, oke. Tapi di situ tetap bayar Miss naiknya sekitar 20 rial. Oh. Tapi kebanyakan nggak naik unta Miss, naik ATV di situ Miss. Iya. Menurut kalian bagian mana yang paling seru dan kenapa? Paling seru pas belanja sih Miss. Aja Miss. Gimana ceritanya Kak? Karena kalau belanja tuh kan seru aja gitu, kayak wawa-wawa yang jualan di sana kayak kadang-kadang capek juga nengok kami Miss, soalnya kerjanya nawar aja gitu Miss. Oke. Beli apa Kak di sana? Kami kemarin ada beli Banyak Miss, pokoknya FOMO lah Miss, seblak pun kami beli di situ Miss. Tahu nggak ada yang FOMO itu kan lagi Yang viral viral. botol. Iya. Nah, itu gimana? Iya. Ada kesana nggak? Ada Kami Miss. kesana, Miss. Ih, dasar. Ceritanya Ngantrinya sampai berapa jam? sejaman ada Miss. Itu antrinya panjang bener Miss, sampai ngelilingin kafenya juga bisa Miss. Oh, oke. Kalian semua kesana atau beberapa orang? Bagi yang mau aja Miss, bagi yang sanggup ngantri. Oh, Nitip Miss. oh. Kak, di sana tuh kan badannya pada tinggi-tinggi gede ya. Ada nggak yang kita kepinjek atau gimana? Ada Miss. Oh, Waktu mau nyium Ka'bah Miss, ada teman saya Miss, Fadilah sama Ustazah Fatma Miss, ya. kepijak sama orang-orang luar Arab Pakistan sana Miss. Ya Allah. Terus gimana Kak? Ya ngap-ngap lah Miss, diketein. Diketein, oke. Oh iya, Kakak pergi berangkat umroh dari sekolah hanya sendiri atau boleh keluarga ikut gitu Kak? Kayak mama, papa atau kakek nenek? Boleh saja. Oh, Boleh. tapi kalau Kak Latefa gimana sendiri? Saya sendiri. Tapi Oh. kalau mau keluarga ikut boleh. Mau nenek, kakek, ayah, boleh.
Oh, oke. Kalau kakak Nah, sendiri? kebetulan nenek saya ikut, Miss. Oh, nenek aja. Iya. Oh, oke. Oh ya kak, itu kan ada yang namanya tadi kakak bilang kakak ke Jabal Malaika ya. Hmm. Kan tinggi banget ya. Itu gimana kak? Kami Sampai ke atas. sampai Miss, Sama siapa aja? bareng-bareng. Bareng-bareng, Oh, Miss. ustazah juga. Ustazah juga. Ada ustazahnya, Miss. Ustadz. Ada lagi, Miss. Bapak? Enggak sampai. Miss. Oh, bapak enggak. Kemarin kami naiknya sama Ustaz Casey, Ustaz Jija. Tapi Ustaz Casey sama Ustaz Jija cuma sampai tengah jalan aja, Miss. Udah sampai tinggi. Oh. Tapi Belum ke udah ujung ya Miss. udah keburu capek. Oh, jadi turun dia. Ya, Ustaz Alfi juga pas itu ada ngejar anak Iwan, tapi karena capek udah duduk dulu gitu. Oh, oke. Tapi kalau kalian berdua nyampe atas. Nyampe Miss. Nyampe. Sampai orang semua udah balik bis, kami masih di atas sana Iya, Miss. tapi kami sampai diteriaki tahu, Miss. Pada ngapain di atas kak? Aduh, foto-foto, Miss. Foto, Miss. Foto. Nikmatin angin pasir Panas nggak di atasnya? Enggak Miss. karena kita kesananya pas memang lagi musim dingin juga, Miss. Oh, tapi pakai bawa jaket kak? Bawa Miss. Jaket Edu Trip. Oh, jaket. Kan ada namanya kita tuh salah satu rukun dan wajib umroh tawaf wada. Iya. Nah itu gimana kak? Pada nangis semua ya? Pada Sedih, nangis semua, Nangis. tawaf perpisahan Iya. ya? Itu gimana kak? Itu kami tawafnya 7 kali Miss. Tapi di tawaf keempat mau kelima kami berhenti karena tiba-tiba sholat subuh. Oh. Jadi kami berhenti dulu di tawaf kelima. Waktu tawaf pertama sampai ke tawaf kelima itu masih bareng ikhwan Miss. Jadi masih santai gitu yang akhwatnya Miss. Soalnya kan ikhwannya yang ngehandle Ngejagain gitu, yang ngebawain orang-orang luar. gitu. Tapi setelah sholat subuh kami tawaf akhwat ikhwan Miss. Jadi terpisah, Miss. Tapi bisa Miss. Jadi lumayan berserak tapi sedih sih Miss. Soalnya terakhir kali. Iya benar. Kalau yang ikhwan di botaknya kapan kak? Sebelum itu kah atau setelahnya? Setelah umroh kedua Miss. Oh, setelah umroh kedua. Itu pada pangkas di sana ya? Iya. Tapi ada yang nggak pangkas juga nggak? Ada Miss. Ada yang apa? Karena sakit Ya, Miss. naruh alasan. Oh, oke. Enggak, ada perempuan nggak bisa dibuka. Oke guys, jadi sekarang kita masuk ke segmen terakhir. Kita ada games. Nah, nanti Miss nyebutin huruf A sampai T. Nah, nanti kamu pilih antara A sampai T yang mana. Lalu nanti ketika Kak Latefa contohnya milih huruf T. Jadi pertanyaan yang akan diberikan kita mulai dari huruf T juga. Oke? Oke Miss. Do you understand? Okay, let's go. Are you ready guys? Ready Miss. Oke. First Kak Latefa ya. Kak Latefa dari huruf A sampai T milih yang B. mana? B. Oke, kita lihat ya. B itu jreng. Berapa hari total EduTrip umroh yang kamu jalani? 13 hari Miss. Oke. Itu Kak udah sekaligus keberangkatan sampai tiba lagi di sini? Iya Miss. Dari pergi sampai pulang 13 hari Miss. Sampai di Al-Azhar 13 hari. Oke Kak. Untuk Kak Naufa dari A sampai T milihnya yang mana? L ada nggak ya? Ada. Kita lihat L. Pertanyaan untuk L adalah lebih berat fisik atau mental selama umroh? Wah, kalau ini ya, Miss, ini tuh bisa sama sih, Miss. Kalau lelah fisik, lelah dari kami hotel di Mekah ke Masjidil Haram ke Taur Zamzam, itu jauh banget, Miss. Jauh. Jalan kaki. Jalan kaki, Miss. Oke. Naik taksi aja bisa lama, apalagi naik jalan kaki ya. Naik taksi kami kena 30 rial Miss. Oh iya. Terus Kak? Terus kalau lelah secara mental ya, Miss, nengok orang-orang yang tinggi-tinggi, dorong-dorong ini gitu Iya, kan, bener, kita- kemana-mana, oh. selalu aja gitu, Miss. Itu bikin lelah mentalnya, Miss. Wah, Dicoba terus ya kayak Dicoba untuk terus terus, lebih orang. sabar. Untuk Kak Latefa lagi dari huruf A sampai T milih yang mana Kak? Tadi B udah, L udah, milih yang mana? Eh.
Oke. Kita lihat pertanyaan untuk E. Edukasi apa yang paling kamu rasakan dari EduTrip umroh ini? Edukasi berarti pembelajaran yang kita dapat, Miss. Yes. Pembelajaran yang paling Tepa dapat sih, Miss. Lebih sabarnya sih, Miss. Iya. Kalau untuk apa-apa pasti mau belanja, mau waktu umroh, harus sabar, Miss. Lebih sabar menghadapi orang-orang juga di sekitar, Miss. kalau ada yang nguji gitu ya, Kak. Lebih disiplin, Ya, lebih apa lagi, Kak? Ada nggak? lebih ini sih, Miss. Kayak lebih dapat rasa bersamanya, Miss. Soalnya kok sendiri-sendiri nanti hilang pula di sana, Miss. Oke. Oh iya, ceritanya ada temen yang hilang nggak, Kak? Sempet yang hilang? Alhamdulillah nggak ada, Miss. Oh, alhamdulillah. Sama bareng-bareng, Miss. Oke. Untuk Kak Naufah, dari huruf A sampai T, milih yang mana? Tadi Latepa milih E, sekarang F. Oke, kita lihat ya, F. Fakta apa yang baru kamu tahu selama EduTrip umroh ini? Banyak ya, Miss. Wow, Banget. gimana itu Kak ceritanya? Coba sebutin. Jadi, Miss, kalau di Arab tuh, Miss, tiap selesai sholat 5 waktu tuh, Miss, kami selalu sholat mayat, Miss. Mau di Madinah, di Mekah, selalu sholat mayat. Itu kan, Miss, kami pernah habis umroh pertama, Miss. Jadi mayat itu kayak dibawa pakai mobil yang terbuka gitu, Miss. Lewat satu-satu. Kayak mobil golf gitu, Miss. Dibawa. Itu setiap mayatnya kain kafannya beda-beda Beda-beda warna. Kalau misalnya anak kecil, Miss, itu Warnanya ini. kain kafannya warna hijau. Kalau misalnya dia meninggalnya waktu lagi di rumah sakit gara-gara penyakit, itu kain kafannya warna biru. Kalau misalnya dia lagi berikhram, Miss, lagi dalam keadaan ikhram lagi niat umroh, dia meninggal, Miss, itu dia meninggalnya pakai kain kafannya warna putih, tapi kepalanya nggak ditutup, Miss, dibiarin kan aja. Banyak, Miss. Kalau hitam itu kayak Orang dewasa. kayak bukan orang kayak pejabat-pejabat gitu, Miss. Oh iya, Iya. beda juga ya. Beda juga, Jadi Miss. warnai, Miss, kainnya. Tapi semuanya kan muslim ya. Tapi semuanya muslim, Miss. Iya. Ibu-ibu kalau ibu-ibu gitu dia warna kuning kalau nggak salah, Miss. Beda-beda. Pernah satu waktu itu, Miss, antara sholat zuhur atau maghrib itu ya, subuh ya, itu ada sekitar 17-an, Miss. Saking banyaknya, Miss. Berarti dalam satu hari? Dalam satu waktu sholat itu Satu waktu sholat, Miss. itu masih satu waktu sholat, Miss. Banyak banget. Itu si mayatnya ke masjid. Di masjid. Iya, dibawa ke masjid terus bareng-bareng pesan. Iya, disolatin, Miss. Awalnya kan waktu di Madinah kami nggak tahu itu sholat mayat, Miss. Kami kira nggak ada mayatnya, cuma sholat goib-goib doang. Siapa yang mau disolatkan gitu. Ternyata emang ada. Memang ada Emang mayatnya. ada, Terus dari situ dikebumikan lah ya. Iya. Tapi ada faktanya, Miss, kalau misalnya anak perempuan atau perempuan, Miss, nggak boleh ke makamnya. Nggak boleh masuk ke makam. Oh, nggak boleh ikut Mau misalnya mengebumikan. ayahnya meninggal, anaknya perempuan, nggak boleh yang ikut. perempuan. Yang perempuan. Oh, nggak boleh sampai mengkebumikan ya kan ya? Kalau sholatnya boleh. Boleh. Kakak ada nanya nggak di sana kenapa itu? Kok ada, Miss? Kenapa katanya? Karena Story. katanya perempuan itu hatinya terlalu lembut, jadi nggak kuat, takut nanti nangis, jadi terus jadi kayak berlebihan. Iya, dia lebih ke perasaan ya memang. Jadi nanti takutnya lebih ke meraung-raung. Memang ada, sedangkan di dalam ajaran kita tidak diajarkan untuk meraung-raung. Bahkan ketika masih ada mayatnya pun kita nggak boleh nyiumnya itu sampai meneteskan air mata kan. Iya benar. Oke. Untuk next Kak Naufah. Oh, Kak Latefa ya. Untuk next Kak Latefa. Last, Miss. Enggak lah, ada 4 lah. Oke. Seru soalnya. Oh 3 ya. Kak Latefa dari A sampai T, huruf mana yang mau kakak pilih? A sampai T. Ayo. I. Oke. Untuk I, ibadah apa yang paling terasa maknanya selama di Tanah Suci? Ibadah umroh, Miss. Oke. Karena umroh itu kayak capeknya dapet, tapi udah siap umroh rasanya kayak lega, enak gitu, Miss. Walaupun capek gitu ya, Kak. Oke. Untuk Kak Naufah, dari huruf A sampai T, huruf mana yang dipilih, Kak? A aja deh.
Oke. Apa alasan terkuat kamu memilih EduTrip umroh ini? Karena kan Miss, dari namanya aja ini udah kelihatan loh Miss, umroh. Kapan lagi bisa umroh bareng teman-teman Miss? Walaupun sama teman-teman, tapi tetap ya Miss, niatnya harus diluruskan untuk ibadah Iya, Miss. betul. Karena kalau ketika kita salah-salah niat, ketika sampai di sana, Langsung dibalas iya, itu Miss. langsung dibalas juga sama Allah. Oke. Oke guys, last question. Untuk Kak Latefah, dari huruf A sampai T, milih yang mana Kak? M. Oke. M untuk mengapa EduTrip umroh ini kerasa berbeda dari EduTrip pada umumnya? Karena kalau EduTrip biasa kan cuman kayak belajar, kayak kunjungan-kunjungan gitu kan. Kalau EduTrip kali ini kayak beda karena kami sambil ibadah Miss. Terus kok biasanya kami dengar cerita-cerita Nabi itu kan cuman denger doang, kami nggak langsung dateng, Iya, langsung betul. tengok tempat-tempatnya, jadi kayak lebih terasa gitu Miss. Iya benar. Soalnya langsung kan pengalamannya langsung kita terjun, gak hanya belajar dari misalnya sejarah kebudayaan Islam, belajar dari buku aja, foto-foto, video ya Kak. Iya. Untuk Kak Naufa, last games dari huruf A sampai T, huruf mana yang dipilih Kak? J. Jelaskan perasaanmu saat sampai di Masjidil Haram Kak. Kalau sampai di Masjidil Haram ya Miss, pertama kali ke sana rasanya deg-degan Miss, deg-degan. Ya Allah, akhirnya hamba bisa sampai ke Iya. sini. Kayak Gitu. mimpi juga ya Kayak Kak. mimpi Miss. Cubit-cubit nggak? Habis itu kan Miss, pas turun dari eskalator ya Miss, Nana megang kuat nih tangan teman Nana. Wah, bisa lihat Ka'bah langsung di mata Betul, sendiri, nggak dari kamera orang gitu. Jadi langsung nengok Ka'bah, langsung terharu rasanya. Itu bareng nenek juga Kak? Bareng Nenek bareng-bareng terus sama kakak? ya Kak, saya sama temen. Oke. Nangis nggak Kak? Hari-hari nangis ya? Nggak sehari-hari Pak Tubis. 12 hari nangis. Enggak Miss. Pertama kali sama waktu mau pergi Miss. Iya. Pertama kali sama mungkin yang tawaf wada Iya, itu ya Kak, iya. perpisahan. Kayak kapan lagi? Walaupun ya mungkin suatu saat pasti bisa lagi, cuman kita nggak tahu kan. Iya. Ada lagi Kak? Oke Kak, terima kasih banyak udah hadir di podcast Al Azhar Asy-Syarif North Sumatra. Sama-sama Miss. Sobat Asy-Syarif, dari semua cerita hari ini, kita tahu umroh EduTrip ini nggak mudah untuk dipersiapkan dan dijalani. Seluruh staf dan guru Al Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara telah berupaya mewujudkan program ini dengan matang. Sementara anak-anak ini kita belajar banyak hal dari perjalanan panjang ini. Lewat program ini, ibadah umroh menjadi sesuatu yang semakin sakral dan melekat di hati kita semua. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.